Dalam ilmu pengetahuan modern ditemukan bahwa dalam buah terong terkandung solanin. Solanin dapat menghambat penyebaran tumor sistem pencernaan. Para ahli merekomendasikan pasien kanker untuk terbiasa makan terong. Setiap kilogram terong mengandung vitamin panjang sampai dengan 7.200 mg dalam kategori kandungan makanan termasuk luar biasa. Kali ini saya akan membahas tuntas dengan singkat cara budidaya tanaman terong yang baik dan benar. Buat sahabat petani muda milenial, ayo bertani terong. Di samping sehat, pasti menguntungkan. Nonton sampai habis ya teman-teman. Pertama, persiapan lahan. Tanah dibajak dengan traktor, kemudian disisir. Pengolahan tanah kedua dilakukan dengan membuat bedengan sementara dengan lebar 110 cm, jarak antar bedengan minimal 50 cm. Pupuk kandang dan kapur pertanian ditabur di atas permukaan tanah 2 minggu sebelum tanam dengan kebutuhan untuk luasan bedengan 25 m². Pupuk kandang ayam 100 kg, kapur pertanian 10 kg. Pupuk dasar berupa NPK, SA, Superphos dan Kil dengan perbandingan 5:4. Kelima, tambahkan 20 kg carbofuran ke dalam 800 kg campuran pupuk dasar. Campuran pupuk dasar diberikan 10 hari sebelum tanam dengan kebutuhan. Untuk luas bedengan 25 m², 84 populasi. Sebanyak 10 kg campuran pupuk di atas. Setelah itu bedengan langsung ditutup mulsa. Kedua, pemasangan mulsa. Penggunaan mulsa plastik warna hitam untuk lapisan bawah dan warna perak untuk lapisan atas. Pemasangan mulsa plastik ini sebaiknya dilakukan pada siang hari sewaktu matahari sedang terik-teriknya sehingga mulsa plastik dapat ditarik dan dikembangkan secara maksimal. Ketiga, persemaian. Benih terong termasuk agak lambat berkecambah, maka sebelum semai benih sebaiknya direndam dengan air yang dicampur fungisida 1,5 ml L dan bakterisida 1-1, 5 gram L atau dengan air hangat kuku 35 oz 40 oz selama 1/2 jam. Setelah direndam benih ditiriskan kemudian disemai pada pot tray atau mini polybag dengan diameter 5 cm, bisa dibuat dari plastik es yang dipotong-potong atau daun pisang dengan media semai berupa tanah kering dan pupuk kandang dengan perbandingan 3. Pertama, benih berkecambah setelah umur 7-10 hari. Keempat, penanaman. Bibit yang dipilih adalah yang sehat dan telah berumur 20-25 hari setelah semai. Sebelumnya bibit disiram agar tanah tetap utuh saat pindah tanam. Waktu penanaman sore hari dengan cara melepaskan bibit dari polybag dan usahakan tanahnya tetap utuh. Jarak tanam dalam barisan 50 cm dan antar barisan 70-80 cm. Kelima, pemupukan susulan. Pupuk susulan diberikan dengan sistem kocor, dengan dosis 1 ember 13 liter air untuk 50 tanaman ditunjukkan pada tabel berikut. Larutan pupuk disiramkan 1 gelas 240 ml pada tiap tanaman. Keenam, pemangkasan. Perempelan dilakukan dengan menghilangkan tunas bakal percabangan yang keluar di ketiak daun tunas atau cabang R di bawah cabang V dengan menggunakan tangan yang bersih. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari ketika batang atau tunas tersebut masih mudah dipatahkan.
Keenam, perlakuan tanam. Pemasangan ajir atau turus dilakukan setelah tanaman selesai ditanam di bedengan. Tinggi ajir atau turus yang digunakan adalah 1,5 sampai 2 meter. Bagian bawah yang dimasukkan ke dalam tanah 25 cm. Ajir atau turus dipasang miring keluar model V. Pemasangan ajir dilakukan di setiap tanaman dengan jarak sekitar 10 cm dari batang tanaman. Setelah ajir atau turus dipasang, tanaman harus segera diikatkan di ajir atau turus tersebut dengan menggunakan tali rafia. Cara mengikatnya menggunakan simpul yang berbentuk angka 88. Pengikatan tanaman dilakukan pertama kali di batang. Namun, setelah tanaman mengalami penambahan tinggi, pengikatan dilakukan di percabangan pertama. Ketujuh, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit yang diterapkan bersifat preventif dengan menyemprotkan pestisida secara teratur. Penyemprotan mulai dilakukan pada umur tanaman 1 amaste menggunakan pestisida sesuai sasaran hama atau penyakit dan konsentrasi dosis anjuran dengan jarak waktu semprot interval penyemprotan 4 hari. Penyemprotan dilakukan lebih intensif lagi jika terjadi hujan. Kedelapan, panen. Terong dipanen saat buah masih muda, mulai dapat dipanen pada umur 50-55 hari setelah tanam. Kriteria buah yang baik adalah dagingnya belum keras dan warna buah mengkilat. Waktu yang paling tepat untuk melakukan pemanenan adalah pagi atau sore hari, sehingga buah tetap segar. Pemanenan dapat dilakukan seminggu 2 kali. Potensi hasil per tanaman mencapai 21 buah atau 55-65 ton ha. Itulah cara budidaya tanaman terong yang baik dan benar. Semoga bermanfaat.